Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan kami Masa. Pada kesempatan kali ini kami akan memberikan info kepada Anda itu tentang cara membuat KK, membuat akte, membuat KIA secara online tanpa kita harus datang ke kantor di Disdukcapil. Dengan melalui online saja KK kita atau akte kita sudah bisa jadi. Kebetulan alhamdulillah beberapa tahun yang lalu, sekitar satu tahun setengah yang lalu, istri saya melahirkan dan kemudian belum buat KK sampai beberapa waktu yang lalu. Nah, kebetulan dapat info katanya kalau kantor di Disdukcapil juga sudah menerapkan pembuatan secara online. Nah, mungkin bagi kalian yang belum pernah atau pengen buat akte atau memperbarui KK, bisa ikuti video ini ya. Nah, ini jadi prosesnya gimana? Prosesnya adalah kita fotokan beberapa persyaratan. Yang pertama, persyaratan pertama adalah KK asli, itu difoto atau di scan. Yang kemudian yang kedua adalah buku nikah, difoto atau di scan. Yang ketiga adalah KTP, itu difoto atau di scan juga. Kemudian yang keempat adalah form. Formnya ini adalah form F2.01. F2.01 seperti ini ya. Kemudian satu lagi adalah F1.02. Itu ada 5 persyaratan ya yang harus dilampirkan sebelum kita ingin mengajukan memperbarui KK untuk pembuatan akte kelahiran. Dan sekarang ini kita sudah, kebetulan saya tinggalnya di Lampung Selatan ya. Jadi di sini kita akan langsung masuk ke web Lampung Selatan. Nama webnya adalah paket-oli.lampungselatan.kap.go.id. Nah, untuk pembuatan KK, akte dan lain sebagainya ini di pelayanan ya. Kemudian ini pendaftaran pendudukan, KK, mutasi penduduk, KIA, kutipan akta kelahiran, akta kematian, kutipan akta perceraian, kutipan akta perkawinan. Nah, karena di sini saya pengen buat akte kelahiran, maka di sini kita harus memperbarui KK. Maka dia akan secara otomatis akte kelahirannya itu dibuat ketika KK-nya sudah jadi. Walaupun sebenarnya ini tulisnya begini, untuk penambahan anggota keluarga karena kelahiran menggunakan formulir permohonan akta kelahiran, maka cara langsung akan menambahkan anggota keluarga baru pada keluarga. Nah, sebelumnya saya sudah coba ke bagian akta kelahiran, namun ternyata gagal terus. Kemudian saya telepon dari pihak Disdukcapilnya, ternyata untuk yang sekarang itu adalah kita buat KK dulu. Nanti otomatis akte kelahirannya akan dibuatkan. Nah, ini kita isi dulu. Yang pertama adalah pilih layanan. Ini chat perubahan data keluarga. Ini kita masukkan nik kita, nomor KK kita, nama lengkap, email, nomor WhatsApp, kecamatan, desa, kelurahan, catatan pemohon. Nah, ini kita isi semuanya, kode keamanan juga. Nah, kemudian seperti yang saya sampaikan di awal, kalau kita pengen ngajukan ini, yang pertama adalah foto KK dulu. Kemudian KTP penduduk kita, foto atau scan dokumen pendukung perubahan data. Oh, ini ada yang kelupaan ya. Termasuk pendukung itu adalah SKL, surat kelahiran. Nah, surat kelahiran itu yang ada di sini. Jadi ada 6 ya. Pertama, foto atau scan kartu keluarga, foto scan kartu tanda penduduk, kemudian foto scan dokumen pendukung perubahan data. Nah, sebenarnya masih ada yang lainnya. Nah, ini kita masukkan di sini aja, foto scan dokumen pendukung lainnya. Ini buku nikah kita masukkan di sini. Kemudian di sini kita masukkan formulir yang ada 1, 2 di sini. Kemudian di catatan pemohon kita tambahkan aja, kita tulis karena tidak ada tempat untuk mengajukan form, maka kami tempatkan di bagian mana misalnya. Jadi sebenarnya ada 6 persyaratan yang dilengkapi, tapi di sininya hanya terisi 4 saja. Dan mungkin kenapa kok saya yakin itu walaupun di sini tidak ada tulisannya, karena saya sudah menghubungi pihak dari Disdukcapilnya, katanya memang ada yang belum diperbarui, termasuk di bagian sininya harus ada 6. Nah, dan kemudian ini sudah saya terima untuk kakaknya. Ini yang baru, jadi bentuknya hitam putih. Kalau nggak begitu kelihatan nggak apa-apa ya. Ini untuk kakaknya, kemudian juga
kemarin juga dikirim. Jadi setelah jadi permohonannya selesai, maka ya ini untuk ininya ya, untuk aktenya seperti ini, hitam putih begini ya, tidak berwarna-warni seperti sebelumnya. Kemudian setelah itu, setelah kita melakukan ini, kita ajukan permohonan saja. Klik ajukan permohonan. Nah, kebetulan biasanya setelah kita mengajukan permohonan nanti akan ada pesan seperti ini ya. Ini saya pesannya itu seperti ini. Ini kita buka dulu. Untuk pesannya mana ya? Ini saya carikan dulu. Ya, kita dapat pesan otomatis karena di sini kan suruh ngisi email dan nomor WhatsApp, ini yang wajib diisi. Nah, kemarin juga saya sudah sertakan nomor saya, sehingganya kita dikirimin update-nya bahwa kita sudah berhasil untuk proses. Nah, untuk proses ini mana ini? Kita coba cari ke bawah. Nah, ini dari Pak Eoli, selamat sore. Ini mungkin saya blur beberapa ya. Ini jadi setelah kita mengajukan permohonan, maka kita akan dapat selamat sore, kami telah melakukan proses pengajuan Anda di aplikasi Pak Eoli Kabupaten Lampung Selatan. Nomor registrasi sekian, NIK sekian, nomor kakak sekian, nama pemohon saya, layanan kartu keluarga. Ini memang status proses pengajuannya ditolak karena pengajuan tidak memenuhi syarat keterangannya. Sebenarnya ini udah diproses. Nah, ini karena ini percobaan saya yang kedua, karena sudah diproses kemudian tidak ada kabar, akhirnya saya ngajukan lagi, ternyata justru ditolak karena sudah diproses dengan pelayanan Pak Jaja. Nah, konfirmasi ke nomor ini. Jadi ini masih kalau dibilang full 100% online belum ya, tapi full 100% lewat website belum, karena memang ada solusi lain melalui nomor WhatsApp ini. Dan alhamdulillah selesai. Dan ini ada beberapa percakapan saya dengan pihak melalui WhatsApp. Ini Pak sudah jadi ini, kemudian ini akan dikirimkan sekian. Nah, untuk karena tempatnya jauh ya, kalau posisinya kan di Lampung Selatan tapi di Natar yang agak ujung, sedangkan kantor Disduk Capilnya itu ada di Lampung Selatan Kalianda, sehingga berkas-berkasnya seperti KK dan akte yang sudah jadi dikirimkan oleh pihak dari Disduk Capilnya ke kita dengan beban biaya dibebankan ke kita. Ketika barangnya sudah datang kita bayar, kebetulan kemarin bayarnya Rp10.000. Nah, kemudian setelah kita foto scan, kita tetap harus mengirimkan formulir aslinya ke sana. Formulir, kemudian KK-nya, surat kelahirannya kita kirimkan ke sana. KK asli, kemudian surat kelahiran, formulir yang 2 tadi. Kemudian untuk KTP, kemudian untuk KTP dan buku nikah itu tidak dikirimkan karena memang tidak ada perubahan data di situ. Jadi lebih mudah. Nah, silakan bagi kalian yang domisilinya di tempat kalian, di kabupaten atau kota kalian sudah menerapkan ini. Nah, ini sangat mudah banget ya. Silakan kalian cari aja, misalnya kalian di kabupaten mana gitu, kalian coba cari. Nah, ini kalau saya ini clue-nya gini aja, cara buat KK online di mana, misalnya di Karawang. Nih kan ada tulisannya kalau Karawang ini seperti apa, ini Eduk Capil Karawang. Kita coba cek ini ya. Nah, ini untuk di Karawang, ini setiap daerah punya tampilan yang beda-beda ya. Nah, ini kan bisa juga ya. Misalnya di sini kalau di Karawang itu akte kelahiran bagi WNI misalnya. Nah, ini kita buat. Ini kalau ini kayaknya sih cuman persyaratan-persyaratannya aja, nggak tahu kalau bisa layanannya. Mungkin di sini kalau kita login mungkin bisa ya. Nah, ini daftar login ya. Jadi mungkin harus daftar dan login dulu kalau di Karawang. Kalau di sini enggak. Jadi memang setiap kabupaten atau kota itu punya penerapan yang beda-beda, tapi kira-kira hampir sama lah, semuanya dibuat sedemikian rupa sehingga memudahkan kita. Sehingga beberapa hari itu sudah jadi ya, kalau nggak salah itu saya buat itu hari Selasa, kemudian dikirim selesai jadi itu hari Kamis atau hari Jumat, saya lupa.
membutuhkan waktu 1, 2, atau 3 hari begitu ya. Setelah itu dikirimkan ke saya dan sudah, kita tinggal terima KK yang baru dan akte kelahiran anak saya yang kedua. Demikianlah sedikit informasi singkat dari kami tentang cara membuat akte dan KK secara online. Atas perhatiannya sudah nonton video ini, kami ucapkan terima kasih. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.